Beberapa hari lalu diputuslah Dani melanggar kode etik anggota dewan oleh MKD ya, yang diantaranya adalah Tommy Kurniawan yang mengadili. Gue pun baru tahu itu Tommy Kurniawan itu salah satu yang katakanlah hakim di MKD ya, katakanlah kayak gitu. Kejadiannya kan gini ya, gue ya seingat gue, tapi kalian bisa nambahin bahwa pada waktu itu kan ini masih soal royalti ya. Jadi satu waktu Dani mengajak Ryan Pono itu berdiskusi katakanlah kayak gitu. Tapi ketika undangannya itu malah ada tipoin, malah mengarah ke hal-hal yang kayak gitu ya, sehingga di situ dianggap Dani melecehkan salah satu marga di Indonesia karena tiponya itu. Ya juga mungkin nggak bisa bilang tipe, apalagi untuk yang melaporkan ya. Eh, Udah dianggap dan diputus oleh MKD bahwa itu adalah melecehkan atau melanggar kode etik dengan melecehkan salah satu marga di Indonesia. Ya kalau gue sih sebenarnya menganggap itu dari beberapa sudut pandang lah ya. Ya oke. Gue melihat gini, siapa di antara kita yang nggak pernah tipe gitu kan dalam menulis suatu hal gitu kan. Oke. Yang kedua adalah Dani sudah meminta maaf. Gue disclaimer dulu, gue nggak membela siapa-siapa di sini. Gue pun nggak membela Dani. Bahkan dalam beberapa postingan gue bilang langkah Dani itu seperti apa, komentar gue tentang Dani itu seperti apa pedesnya gitu kan kayak gitu. Tapi ya Dani is Dani kan gitu. Cuman gue salut dalam satu sisi kepada Dani gitu. Meskipun gue pun meskipun kurang gitu gimana ke Dani itu gak gitu segan lah ke Dani. Cuman gini, siapa di antara kita yang gak pernah tipe gitu. Asumsikan itu bukan tipe. Apa manfaatnya gitu buat Dani sendiri gitu kan. Kayak gitu segala. Oke. Dan Dani sudah meminta maaf, tetapi tetap dilaporkan ke MKD kayak gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Dani udah diputus tuh melanggar kode etik. Kalau seperti ini saja harus disidangkan, harus diputus demikian, ya katakanlah hal yang seperti ini aja harus dianggap besar karena kapasitasnya sebagai anggota dewan. Bagaimana anggota dewan yang lain yang pelanggarannya jauh lebih berat? Gitu aja yang gue soroti ya. Kalau Dani aja diputus kayak gitu dengan hal yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, bahkan Dani pun sudah meminta maaf, apalagi dengan pelanggaran anggota lain yang jauh lebih besar, harus gimana gitu kan. Nah itu. Kemudian ya kalau gue soroti adalah tuntutan sebagai anggota dewan harus jadi contoh buat yang lain. Oke, gue setuju. Harus bertindak cepat mungkin. Oke, gue setuju. Ya cuman kalau nggak diimbangi dengan pelanggaran yang lain, apa maksudnya juga seperti ini kan kayak gitu. Lebih tegasnya lagi, Ryan Pono-nya itu tegas tidak menerima permintaan maaf Dani. Lalu harus gimana lagi? Dani harus gimana lagi kan kayak gitu. Apalagi ini sebetulnya khawatir gue ini malah menjurus ke masalah personal, bukan lagi masalah kode etik lah, bukan masalah lagi kesukuan, kemargaan dan lain sebagainya macamnya. Yang tadinya mau keadilan, mau karena merasa haknya itu atau hanya merasa marganya itu dicemarkan, dirusak, tapi ini malah merujuk ke masalah personal sehingga sedikit aja kesalahan dibesar-besarkan. Yang gue khawatirkan itu. Okay? Tetapi ini bisa jadi alarm buat yang lain bagaimana dalam memperlakukan keberagaman di Indonesia. Ya jelas, meskipun menurut gue terlalu jauh ya, tapi ini alarm juga buat yang lain. Hati-hati dalam nama marga, dalam mencatut nama, apalagi nama marga. Marga itu suatu kebanggaan, marga itu suatu hal yang harus dipegang. Gue tuh nggak punya marga, orang Sunda tuh nggak punya marga. Gue malah berpikir gimana ya kalau gue punya marga, keren kali ya kayak gitu. Jadi marga itu suatu kebanggaan meskipun sekedar nama gitu ya. Dan ya jadi banyak sekali yang menghormati begitu marganya gitu kan. Bahkan ini gue pernah pacaran dengan orang keturunan Arab ya. Ada katakanlah ada rasisnya juga ya sebetulnya. Jadi gini, kalau ada misalkan ceweknya dari Arab katanya gitu ya, cowoknya bukan dari Arab, maka nama marganya itu bakal dilepas.
demi mempertahankan nama marganya, itu cewek gak jadi nikah sama orang Indonesia gitu kan. Ada juga kejadian kayak gitu. Ya karena memang besarnya dan berartinya nama sebuah marga itu kan ya. Dan gue pun mengerti di sisi lain mengapa sebegitunya mempertahankan marga sehingga Dani dicap melanggar kode etik. Gue sangat mengerti. Di sisi lain gue juga mengerti Dani, kalau Dani nggak merasa, ya gue nggak merasa melecehkan ya, karena emang masalah tipoid siapa yang nggak pernah tipe gitu kan ya. Dan kalau memang harus terus-menerus seperti ini, ya setiap kesalahan manusia udah berujung deh, udah gak akan ada manusia yang lolos dari dosa, ibaratnya kan kayak gitu. Kalau mau seperti ini terus, justru ya kadang-kadang terkadang kalau ada suatu hal yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan sangat baik, dengan sangat mudah, tapi dibesar-besarkan, yang nunjukin kualitas manusia itu sendiri. Gua nggak sekalipun memihak Dani, gua nggak sekalipun menjelekan Ryan Pono ya, nggak. Ryan Pono dan marganya berhak untuk mempertahankan nama marganya dan bahkan mempertahankan eksistensinya, bahkan menjunjung tinggi kemargaannya, berhak. Dan bahkan kalau gue sendiri punya marga, itu kewajiban gue mempertahankan nama marga itu. Namun di sisi lain, ketika Dani memang betul-betul merasa tidak bersalah, merasa memang dia tidak bermaksud melecehkan, ya kita juga harus terima. Apalagi Daninya sudah meminta maaf sekali lagi ya. Namun kalau memang harus tetap ke MKD, ya itu memang jalurnya atau konsekuensi sebagai anggota dewan secara formal. Dan itu harus tetap dijalani. Namun sekali lagi, kalau masalah MKD, kalau masalah aturan, kalau masalah etika yang etika-etika aja harus diurusin, ya masalah pelanggaran, apalagi masalah pelanggaran berat dan korupsi dan lain sebagainya macam anggota lainnya, harus lebih dong. Nah itu kritikan gue di sisi lain, secara nggak langsung kritikan gue juga terhadap ya di dewan kan kayak gitu. Harus lebih dong yang lain. Jangan hanya Dani aja kan kayak gitu. Ya apalagi terlalu ribet kalau kita menyangkut pautkan, oh karena Dani kan ya public figure, ya anggota dewan, jadi pelakuannya harus gini. Gue selalu berkomentar, emang kita udah sesuci apa, kita udah sebenar apa sehingga kita bisa berani ngomong kayak gituan, kayak gitu kan. Meskipun ini kontrol sosial yang dibutuhin juga, namun sebagai netizen ya tolong bijak juga. Sebagai netizen jangan cuma pengen ngomong doang, sebagai orang jangan cuma ngecap salah orang doang, kan kayak gitu sebetulnya. Oke, ya sama-sama aja lah, kedua belah pihak harus saling memperbaiki satu sama lain gitu aja ya. Ya, dan ini juga memang sebetulnya pengendali juga buat diri Dani, karena memang Dani itu ya memang keras, dia sendiri mengakui keras untuk terhadap aturan, dia luar biasa ya. Konsekuensinya kalau secara sosial terlalu keras, bakal lebih dikerasin juga, tapi itu gue nggak suka perkataan seperti itu. Oke, segitu yang bisa kami kan. Thanks for watching.